Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas Perencanaan Keberlangsungan Bisnis B akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami mengenai Project Initiation. Next. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Kak Intan Wahyu Nur Rahma 1018-1030, Kak Nur Sabrina 1018-1058, saya sendiri Alma Aulia 1019-1006, Isnaini Saraswati 1019-1040, dan Reza Zakaria 1019-1070. Next. Adapun outline yang akan kami bawakan pada diskusi kali ini, yang pertama, Element of Project Success, 2. Project Plan Components, 3. Project Definition, 4. Business Continuity and Disaster Recovery Plan, dan yang terakhir, Key Contributor and Responsibility. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait outline pertama, yaitu Element of Project Success. Next. Element of Project Success terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, Executive Support. Yang kedua, User Involvement. 3. Experience Project Manager. 4. Clearly Defined Project Objective. 5. Clearly Defined Project Requirements. Ke-6, Clearly Defined Scope. Ke-7, Shorter Schedule, Multiple Milestone. Dan yang terakhir, Clearly Defined Project Management Process. Saya akan menjelaskan masing-masing secara singkat. Yang pertama adalah Executive Support. Executive Support merupakan faktor kesuksesan paling pertama, karena saat mendapat dukungan dari pihak eksekutif, tentunya hal tersebut akan memudahkan proses pengerjaan Project IT atau Business Continuity dan Disaster Recovery. Karena para eksekutif tersebut yang nantinya akan menyediakan berbagai dana, sumber daya, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada User Involvement. Keterlibatan pengguna secara konsisten menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan untuk proyek TI. Hal ini dikarenakan banyak proyek teknologi yang gagal akibat pengguna tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, padahal bisa saja pengambilan keputusan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Umumnya user dalam user involvement ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu user yang terlibat langsung dalam perencanaan proyek business continuity dan disaster recovery itu sendiri. Dan yang kedua itu merupakan orang-orang dari sekitar perusahaan yang akan bertanggung jawab untuk pengimplementasian rencana business continuity dan disaster recovery itu nantinya. Yang ketiga ada experience project manager. Saat kita melihat business continuity dan disaster recovery secara khusus, manajer project atau PM yang berpengalaman akan memungkinkan proses pengerjaan menjadi lebih efektif, karena pada saat pengerjaannya terdiri dari lintas divisi dalam organisasi, sehingga harus menyatukan berbagai pendapat dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Jika PM itu merupakan orang yang efektif, jika PM tersebut merupakan orang yang berpengalaman, maka prosesnya pun akan lebih mudah untuk mencapai peluang keberhasilan. Selanjutnya ada Clearly Defined Project Objective. Nah, apabila tujuan atau objektif dari project itu didefinisikan dengan baik, maka project tersebut akan lebih berpeluang untuk berhasil, karena tanpa mendefinisikan tujuan, kita dan tim kita akan menghabiskan jumlah waktu yang tidak efisien untuk merencanakan hal-hal yang mungkin tidak penting. Salah satu cara untuk mendefinisikan tujuan dengan baik adalah dengan cara melakukan diskusi dengan para pemangku kepentingan, sehingga para pemangku kepentingan tersebut dapat saling mengeluarkan ide-idenya dan proses penentuan tujuan ini dapat berjalan dengan lebih baik. Selanjutnya ada Clearly Defined Project Requirements. Jadi ini adalah menyusun
requirements project secara jelas. Nah, requirements ini merupakan sebuah kemampuan, atribut, dan kualitas yang harus menjadi bagian dari hasil deliverable project. Requirement ini tidak sama dengan objektif. Nah, kenapa? Karena objektif itu merupakan hal yang ingin dicapai, sedangkan requirements itu adalah bagaimana kita melakukan langkah-langkah untuk mencapai objektif tersebut. Selanjutnya ada clearly defined scope. Ini didefinisikan sebagai jumlah total pekerjaan yang harus diselesaikan. Ruang lingkup biasanya ditentukan melalui tujuan proyek atau objektifnya. Jika tujuan yang dimiliki oleh business continuity dan disaster recovery itu sedikit, maka semakin mudah untuk menentukan ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup ini berhubungan dengan objektif, sehingga sebelum menentukan ruang lingkup, pada baiknya objektif itu didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya ada shorter schedule multiple milestone. Penelitian telah menunjukkan bahwa jika jadwal pengerjaan suatu proyek itu singkat tetapi banyak milestone atau pencapaian yang dicapai, maka proyek tersebut akan lebih berpeluang untuk berhasil. Nah, karena dalam beberapa kasus, perencanaan bisnis continuity dan disaster recovery ini merupakan pandangan komprehensif pada bisnis dan prosesnya untuk menentukan fungsi kritis dan prosedur darurat untuk fungsi-fungsi kritis tersebut. Milestone ini diibaratkan kayak pos pemeriksaan yang dapat membantu kita agar tetap sesuai pada anggaran, jadwal, dan ruang lingkup atau scope seperti pada yang awal direncanakan. Dan yang terakhir itu ada clearly defined project management process, yaitu mendefinisikan proses manajemen dalam proyek secara jelas. Nah, ini itu dipengaruhi oleh adanya PM yang berpengalaman tadi. Jadi, semakin berpengalaman PM, semakin banyak pula metode, prosedur, atau dokumen terkait yang telah digunakannya di masa lalu, dan hal tersebut akan berpengaruh besar pada pengembangan proyek ke depannya. Baik, itu saja materi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Belum ada, Mak. Baik, kalau belum ada, terima kasih. Bisa dilanjutkan ke ke outline selanjutnya. Oke, selanjutnya ada project plan komponen. Jadi di dalam project plan komponen ini kita bisa meninjau faktor keberhasilan dengan rencana project plan manajemen ini. Jadi perencanaan proyek dan manajemen proyek ini itu adalah proses linier atau berulang. Jadi alurnya itu logis, bisa menentukan urutan langkah-langkah yang diambil pada waktu yang sama. Terus itu banyak langkah juga yang ditinjau kembali dari waktu ke waktu untuk menambahkan detail tambahan yang membantu lebih jelas. Tujuannya ini untuk terus bergerak maju dan dalam menyempurnakan proyeknya ini bisa secara rinci hal-hal yang perlu kita ketahui. Kemudian ada langkah-langkah dasar dalam sebuah proyek. Yang pertama ada project definition dan forming the project team. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya di next slide. Kemudian ada project organization. Nah, ini organisasi proyek ini mencakup bagaimana kita tuh bisa mengatur dan menjalankan proyek dengan mengidentifikasi sponsor proyek yang tepat. Jadi ada beberapa rencana. Yang pertama tuh ada project objektif. Ini kita mengembangkan pernyataan masalah, pernyataan misi, persyaratan tingkat tinggi, kendala, dan solusinya ada di sini semua. Kemudian ada business continue plan juga, ada continuity of operation plan. Ini tuh rencana yang berfokus pada pemulihan operasi misi-misi kritis di lokasi alternatif dan melakukan fungsi untuk jangka waktu yang lama. Kemudian ada disaster recovery plan. Selanjutnya ada crisis communication plan juga. Jadi ini isinya tuh rencana komunikasi krisis yang harus dikembangkan, baik sebagai bagian dari rencana business continuity atau disaster recovery keseluruhan, atau sebagai proyek yang terpisah tetapi tetap terkait. Terus di dalam sini juga ada cyber incident response plan.
Jadi ini juga bagiannya dari disaster recovery tadi, ini untuk menetapkan prosedur untuk segera mengatasi serangan cyber terhadap organisasi. Terus ada Outshoopan Emergency Plan. Nah, kalau yang ini tuh isinya kayak jenis denah yang terkait secara khusus dengan penghuni bangunan. Jadi kayak termasuk cara aman keluar dari gedung, terus tempat berkumpul di luar gedung atau tempat berkumpul di dalam gedung sebagai pilihan terbaik untuk berlindung di tempat. Terus ada juga menjelaskan secara rinci prosedur untuk menghubungi personel darurat, termasuk pemadam kebakaran, polisi, dan bantuan medis. Selanjutnya ada project stakeholder. Nah, kalau project stakeholder ini masih di dalam project organisation tadi, ada project requirement. Ini tuh isinya mendefinisikan dengan apa sih yang buruk yang bisa menyebabkan kegagalan proyek. Nah, terus apa juga yang bisa kita lakuin buat ngembanginnya. Terus ada project parameternya. Nah, ini tuh ada ruang lingkup anggaran, jadwal, dan kualitas. Ada project infrastruktur juga. Ada project prosesnya. Ada tim meeting, ini tuh menentukan bagaimana tim bekerja bersama dan bagaimana informasi akan dibagikan, disimpan, dan diarsipkan. Terus ada reporting juga. Ini mengembangkan proses pelaporan 2 tingkat, jadi 1 tingkatnya itu pelaporan kita misalnya sebagai manajer proyek TI melapor ke sponsor proyek mengenai status keseluruhan dari proyek. Terus kalau tingkat selanjutnya itu kita tuh ngelaporin ada laporan dari tim proyek kepada kita sebagai manajer TI. Oke, ada escalation, ini tuh bagaimana masalah dalam proyek itu atau masalah eksternal itu berdampak pada proyek bisa meningkat. Jadi ini tuh penting juga untuk menentukan proses sebelum dibutuhkan. Ada project progress, ini kemajuan proyeknya bisa dilacak, jadi bisa milih untuk ngerjain tugas dan kemajuan proyek yang mana dulu gitu. Terus ada change control, ini tuh sebagian besar proyeknya itu ngehadapin kebutuhan kayak semacam perubahan di sepanjang perjalanan proyek. Ada quality control juga, ini kontrol kualitas. Jadi topiknya itu bisa mengisi volume sendiri atau kita itu bisa membatasi diskusi pada kontrol kualitas yang berkaitan dengan proyek business continuity atau disaster recovery. Terus ada project communication plan juga di dalamnya, jadi secara teknis rencana komunikasi ini dapat dianggap sebagai bagian dari proses proyek yang kebutuhan kita itu untuk menjelajahi lintas batas, posisi, dan geografis mungkin lebih besar dari rencana proyek TI yang lainnya. Tujuannya tuh biar tim kita atau dari sponsor proyek itu bisa mendapatkan informasi yang lengkap, tapi juga bisa menghindari komunikasi yang terlalu luas. Habis itu poin selanjutnya ada project planning. Ini kita ngerencanain proyek business continuity dan discovery recovery-nya tuh ngelibatin semua langkah umum. Jadi dalam proyek TI-nya ini ada proses perencanaan, tapi ada 2 elemen kunci yang paling penting yang mempengaruhi pada project management plan ini, yaitu ada WBS, yaitu Work Breakdown Structure, sama Critical Path. Terus ada project implementation, jadi ini tuh fokusnya tuh di aspek TI, jadi rencana kelangsungan bisnis juga dan pemulihan bencana. Terus di dalamnya ini kan ada konfigurasi ulang yang baru dari ancaman keamanan untuk memindahkan pusat data kalau misalnya ada bencana kayak gitu. Jadi itu caranya yang pertama ada managing progress. Jadi ini dia ngelola kemajuan proyek, kayak masalah sifat organisasi dan manajer proyek itu, karena di setiap perusahaan itu dan setiap proyek pasti ada beberapa hal yang harus dipertahankan, kayak metode untuk memastikan bahwa perubahan dan inisiatif TI ini bisa dievaluasi, terus ada perencanaan resiko,
untuk teknologi yang sedang dihapus atau untuk membeli beberapa solusi yang mudah digunakan gitu dan direncanakan. Kemudian ada managing change di dalam project implementation ini juga. Jadi ini manajer proyek TI-nya itu yang berpengalaman akan ngasih tahu ke pengelola proyek untuk pengelolaannya tuh diubah. Jadi ada beberapa petunjuk untuk mengelola perubahan secara efektif. Itu yang pertama, kita bisa menentukan proses manajemen perubahan. Yang kedua, mengharuskan semua perubahan yang diminta melalui proses manajemen perubahan. Yang ketiga, kita evaluasi setiap perubahannya yang diminta. Keempat, kita evaluasi resiko setiap perubahan yang diminta. Dan yang kelima, kita memasukkan perubahan yang diminta ke dalam rencana dan memperbarui semua bagian rencana dipengaruhi oleh perubahan tersebut juga. Terus keenam, kita kalau memungkinkan kita bisa gabungin satu perubahan pada satu waktu sehingga masing-masing dapat dievaluasi dengan benar. Terus ketujuh ini kita jangan biarin permintaan perubahan itu secara acak atau informasinya itu dimasukin ke dalam rencana. Terus yang kedelapan, untuk komunikasi dengan stakeholder-nya yang minta perubahannya mengenai status permintaan mereka, ini udah bener apa enggak nih. Terus tuh kesembilan, komunikasikan alasan penolakan permintaan perubahan dan bersedia mendengarkan. Kan mungkin ada faktor yang bisa mengabaikan atau salah memahami data kunci. Terakhir yang ke-10 itu ada melacak semua perubahan yang diminta dan bagaimana mereka akhirnya ditangani atau diterima, ditolak, ditunda. Terus ada project tracking. Ini ada berupa metrik gitu, dia digunain untuk melacak proyek yang berbeda-beda di setiap perusahaan. Jadi di setiap perusahaan tuh pasti punya sistem masing-masing untuk project tracking atau pelacakan proyek. Jadi nggak ada metode universal tunggal untuk melacak proyek ini. Terus ada yang terakhir project close out. Ini di sebagian besar proyek TI itu penutupan proyek ini ngelibatin penyerahan ke beberapa organisasi lain. Jadi setelah kita nyelesain rencana itu kita harus tetap up to date maintenance serta melakukan tinjauan tahunan rencana dan panduan makalah tentang kelangsungan bisnis. Terus ada langkah-langkah pemulihan juga, langkah-langkah pemulihan bencana. Ini tuh digambarin dalam rencananya juga. Terus ada tujuan dari project close out ini untuk sepenuhnya menghindari kesalahan-kesalahan yang bisa aja selalu terjadi. Tapi untuk menghindari kesalahannya tuh biar nggak terulang kedua kali. Kayak gitu. Untuk project plan komponen itu aja. Apa ada yang mau ditanyain? Izin bertanya, Kak. Mengapa WBS dan critical path itu menjadi elemen penting dalam proses perencanaan suatu proyek? Oh iya, jadi WBS sama critical path ini kan ada di bagian project planning. Kenapa dia jadi elemen penting? Karena yang pertama, WBS atau work breakdown strukturnya ini tuh isinya itu daftar hasil yang harus dicapai biar hasilnya itu bisa berhasil menyelesaikan proyek. Jadi ini tuh ngejelasin 100% pekerjaan yang diperlukan di proyek. Makanya WBS ini dikembangkannya tuh harus baik buat ngebantu kita memberikan proyek yang sukses. Terus yang satunya tuh ada critical path atau jalur kritis. Nih, jadi semua tugas dalam proyek kalau misal kita tunda itu bisa menunda penyelesaian proyek selanjutnya. Kenapa penting? Jadi kalau misalnya kita coba untuk memenuhi tenggat waktu untuk menyelesaikan rencana business continuity atau disaster recovery ini, kita harus memahami tugas mana di WBS yang berada di jalur kritis. Jadi istilahnya yang paling urgent itu yang mana dulu gitu. Terus juga mereka yang ada di jalur kritis ini bisa menunda penyelesaian proyek. Jadi kalau misalnya
nggak ada di jalur kritis, berarti dia tidak dapat menunda penyelesaian proyek hasilnya. Jadi tugas-tugas yang tidak berada pada jalur kritis itu lebih fleksibel mengenai kapan mereka akan dapat dijadwalkan untuk diselesaikan. Apakah terjawab? Terjawab, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, makasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari project definition. Nah, project definition ini merupakan project yang dimana harus merencanakan tertulis setiap langkah pembuatan proyek yang dapat dipahami. Next. Nah, dalam project definition ini terdapat 7 elemen. Yang pertama ada problem and mission statement. Ini merupakan mendefinisikan masalah dan kemudian mendefinisikan hasil apa yang diinginkan. Selanjutnya ada potential solution, dan di sini menjelaskan tentang setelah menentukan titik awal dan akhirnya, kita dapat mengembangkan daftar solusi potensialnya. Nah, ini merupakan langkah penting sehingga dalam sebuah perencanaan proyek ini dapat dilakukan evaluasi dari semua proyek dan dapat membantu mengevaluasi semua solusi potensial terhadap opsi donating. Nah, selanjutnya ada requirements dan constraints. Ini merupakan elemen penting lainnya yang untuk memahami persyaratan dan kendala proyek dari awal. Nah, selanjutnya ada sukses kriteria. Ini merupakan elemen lain dalam perancangan proyek untuk menentukan kriteria keberhasilan dalam suatu proyek. Selanjutnya ada project proposal. Di sini menjelaskan tentang solusi proyek yang optimal. Nah, untuk mendapatkan kebutuhan spesifik yang diinginkan dalam project proposal ini terdapat business case, financial analysis, high level scope, timeline, budget, dan quality metric. Selanjutnya ada requirements, constraint, assumption, acceleration. Selanjutnya ada high level fiscal needs, ada past schedule, sukses kriteria, risk mitigation, and alternative resiko terhadap proyek. Dan yang terakhir ada recommendation. Nah, selanjutnya ada estimates. Estimates ini merupakan struktur rincian kerja yang dilakukan secara terperinci. Jadi dijelaskan secara detail apa yang akan dilakukan ke depannya. Nah, selanjutnya ada project sponsor. Project sponsor ini orang yang menyerahkan proyek kepada kita dan menugaskan kita untuk mengelola sebuah proyek. Next. Oke, selanjutnya ada forming the project team. Nah, di sini kita akan membentuk sebuah tim. Nah, dalam tim ini elemen apa aja yang dibutuhkan? Nah, di sini ada organization yang merupakan tempat pertama yang harus dilihat adalah bagian organisasi dalam perusahaan. Selanjutnya ada technical yang merupakan masalah teknis tidak hanya melibatkan departemen teknologi informasinya, tetapi juga fungsi fasilitas lainnya. Selanjutnya ada logical, yaitu ada dua komponen logistik, satu terikat dengan pemulihan bencana dan satu terikat dengan keberlangsungan bisnis. Nah, selanjutnya ada political, yaitu salah satu elemen yang sering diabaikan, masalah aspek dalam mengelola kritis. Nah, perusahaan ini perlu berkomunikasi secara publik setelah kritis untuk menyaksikan pemenang saham dan pelanggan utama bahwa perusahaan itu utuh dan siap untuk mempertahankan atau melanjutkan operasinya. Next. Oke, selanjutnya di sini ada business requirements. Business requirements ini merupakan langkah pertama yang harus dibuat dalam sebuah proyek. Nah, dikarenakan harus terlebih dahulu memahami area kritis suatu bisnis dengan menggunakan pertanyaan yang berskenario sehingga dapat membantu dalam memperoleh informasi yang berguna. Next. Selanjutnya ada functional requirements, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang mendeskripsikan aktivitas-aktivitas
yang harus dimiliki dan dijalankan oleh sistem. Nah, contohnya seperti requirement dalam menghandle proses bisnis penjualan, aktivitas perhitungan gaji, karyawan, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada technical requirements, yaitu merupakan sebuah kebutuhan teknis yang spesifikasikan tentang perangkat seperti hardware, software, network, yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi yang akan dibangun. Nah, untuk definition ini, apakah ada pertanyaan? Mungkin saya izin bertanya lagi, Kak. Perbedaan dari fungsional spesifikasi dengan teknikal itu apa ya, Kak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab. Untuk fungsional spesifikasi ini merupakan sebuah gambaran produk yang akan dijalankan dalam sudut pandang user. Nah, sedangkan untuk technical spesifikasinya ini merupakan sebuah produk yang berjalan dalam sudut pandang teknikal. Jadi perbedaannya cuma dalam sudut pandang user dan teknikal seperti itu. Apa bisa dipahami? Bisa, Kak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Business Continuity and Disaster Recovery Plan. Next. Apa sih BCP itu? BCP itu merupakan proses kelangsungan bisnis yang memiliki serangkaian DRP. Dan untuk Disaster Recovery Plan atau DRP sendiri, itu rencana yang dirancang untuk memulihkan semua proses bisnis vital selama bencana dengan waktu yang terbatas. Kemudian apa sih perbedaan DRP dan BCP? Untuk DRP sendiri memiliki kegiatan yang direncanakan sebelumnya untuk melakukan aksi ketika ada bencana. Kemudian pemulihan bencana merupakan data sentrik dan ide utamanya untuk memulihkan kembali dari bencana. Sedangkan BCP sendiri proses kelangsungan bisnis memiliki serangkaian DRP dan kelangsungan bisnis adalah bisnis sentris. Untuk ide utamanya melanjutkan operasi bisnis yang penting. Next. Adapun tahapan dari Business Continuity and Disaster Recovery Plan. Tahapan pertama yaitu Project Definition atau Project Initiation, yaitu tahapan ini adalah proses untuk menentukan kebutuhan dan tujuan dari perancangan disaster recovery. Yang kedua, risk assessment, yaitu tahapan proses untuk menilai dan melihat potensi risiko yang dihadapi organisasi. Yang ketiga, business impact analysis, tahapan proses ini untuk menganalisa dampak yang dialami oleh organisasi akibat terjadinya gangguan atau bencana. Yang keempat, mitigation strategy development atau risk mitigation strategies. Tahapan ini adalah proses untuk mengurangi dampak yang dialami oleh organisasi akibat terjadinya gangguan atau bencana. Yang kelima, plan development. Tahapan ini proses untuk menyusun rencana atau dokumen DRP. Next. Yang keenam, yaitu emergency preparation, di mana pada bagian ini dari setiap proyek BC or DR harus ada persiapan darurat aktual yang dilakukan. Yang ketujuh, training, testing, dan auditing, di mana pada saat melakukan auditing dan menilai strategi itu dilakukan setelah sudah melatih staf dan menguji rencana. Dan yang terakhir, yaitu melakukan maintenance plan atau plan maintenance, yaitu melakukan modifikasi memperbarui dan menguji proyek yang sudah lama direncanakan sebelumnya. Dari yang sudah saya jelaskan, apakah ada pertanyaan? Ya, Isna, mungkin dari aku ada yang mau ditanyain. Silakan. Mau nanya maksudnya. Iya, ini kan ada di step 7 ada training, testing, dan auditing. Nah, itu ada tujuan tertentunya kah dalam melakukan step ini? Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini aja. Tujuan dari training, testing, dan auditing pada tahapan Business Continue and Disaster Recovery Plan ini
yaitu di mana menemukan kesenjangan kunci atau proses yang rusak. Dan disinilah juga kita bisa memiliki kesempatan untuk memperbaiki celah, kesalahan, dan kelalaian sehingga rencana BC atau DR yang sudah kita buat sekokoh mungkin itu dalam batasan yang diberikan organisasi dapat berjalan dengan baik. Apakah terjawab? Siap, terjawab. Sudah. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita sudah sampai di outline terakhir kita. Itu adalah key contributor dan responsibility. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang bagaimana kebutuhan untuk memulai sebuah proyek dan apa saja yang dibutuhkan untuk menangani bencana atau keberlangsungan bisnis tersebut. Nah, selanjutnya siapa aja sih yang bertanggung jawab atau yang bisa dilibatkan dalam tadi pembuatan proyek ataupun keberlangsungan bisnis ini? Oke, di sini ada sekitar 8 anggapannya departemen yang bisa membantu kita dalam membuat suatu proyek dan keberlangsungan proyek tersebut. Anggapannya ada di untuk public relation. Apa sih public relation ini? Public relation itu jadi kalau di Indonesia anggapannya divisi humas atau hubungan masyarakat. Jadi divisi ini yang berhubungan langsung dengan publik atau konsumen. Jadi divisi ini bertanggung jawab bagaimana dia menghandle misalkan kalau ada bencana terjadi dengan proyek atau organisasi, dia departemen atau divisi ini harus bisa menghandle konsumen itu agar tidak kehilangan konsumen dan perusahaan tidak kehilangan integritasnya. Selanjutnya ada information dan teknologi. Apa sih information dan teknologi? Jadi divisi informasi atau teknologi itu yang berhubungan dengan semua teknologi di organisasi tersebut. Apalagi divisi ini khusus sangat penting di perusahaan-perusahaan IT, di mana dalam penanggulangan bencana, semua proyek-proyek dari organisasi harus dapat di backup atau dicadangkan, dan yang melakukan ini adalah departemen ini sendiri atau departemen information dan teknologi. Selanjutnya ada human resource atau divisi HR. Nah, divisi HR ini biasanya orang-orang yang bertugas dalam merekrut anggota baru, habis itu menangani masalah hukum tentang perekrutan itu biasanya, dan pemberhentian pekerja, maksudnya pemecatan anggota, dan menangani pembayaran gaji-gaji anggota tersebut. Jadi misalkan kalau ada bencana yang terjadi, divisi ini bertanggung jawab tentang bagaimana mengatur anggota-anggotanya, misalkan pendataan anggotanya gimana, terus penggajian-penggajiannya juga harus disesuaikan dengan peraturan. Selanjutnya ada facilities slash security. Facilities itu apa? Jadi facilities itu jadi kayak departemen yang menangani pengelolaan kantor, gudang, misalkan manufaktur, dan ruang penyimpanan, termasuk pekerjaan ini meliputi pembersihan, pemeliharaan, penyiapan, pembangunan, dan perombakan fasilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, untuk security atau keamanan ini dia yang bertanggung jawab untuk pengendalian atau pemantauan akses ke fasilitas-fasilitas yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi dia menjaga keamanannya, dan kalau di perusahaan-perusahaan besar, security ini sebenarnya lebih bertanggung jawab atas pengamanan aset. Misalkan kalau ada bencana yang terjadi di suatu organisasi, keamanan ini bertanggung jawab akan mengamankan aset-aset penting bagi perusahaan, anggapannya kayak dokumen-dokumen, atau kalau misalkan perusahaan IT berarti pencadangan hard disk atau semacamnya. Nah, selanjutnya ada bagian warehouse, inventory, manufacturing, dan research. Nah, di bagian ini, jadi ini bagian terkhusus dari bagian facility. Tadi kalau facilities menangani secara keseluruhan, nah bagian-bagian ini masing-masing mempunyai tugasnya di tempat itu. Misalkan di warehouse, berarti dia bertanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan di pergudangan, dan inventory berarti
menjaga tentang alat-alat yang dipakai di organisasi. Manufacturing berarti menjaga tentang produksi organisasi, dan research tentang penelitiannya. Selanjutnya ada finance dan legal. Nah, finance dan legal ini berhubungan dengan human resource study. Jadi kalau human resource study menangani gaji tentang pegawai, dan di finance ini dia menangani keuangannya secara keseluruhan. Jadi human dan finance ini saling berhubungan untuk mengatasi masalah keuangan nanti jika terjadi bencana di organisasi tersebut. Dan untuk masalah legalnya, dia juga yang mengatur akan hukum-hukum. Misalkan kalau bencana terjadi, berarti dia mengatur hukum, misalkan kayak asuransi dan sebagainya. Selanjutnya ada purchasing dan logistik. Purchasing dan logistik ini berarti seperti ke alat-alat atau supply, maksudnya jadi kayak persediaan yang dipakai untuk produksi di organisasi tersebut. Misalkan kalau organisasi tersebut membutuhkan kayak persediaan yang dibeli per harinya, misalkan membeli apa gitu. Jadi kalau ada bencana, di departemen ini yang mengatur apakah persediaan tersebut tetap dilanjutkan pembeliannya atau di stop. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada bagian marketing and sales. Jadi marketing and sales ini apa? Nah, marketing and sales ini dia menangani, ini juga langsung berhubungan dengan public relations. Jadi dia menangani pembelian dan marketing di masyarakat. Misalkan ada bencana terjadi, berarti departemen ini harus bisa menjaga, sama seperti public relation, dia harus bisa menjaga integritas organisasi dan dapat menangani pembelian-pembelian yang sudah terjadi setelah bencana itu terjadi. Jadi apakah pembelian itu dikembalikan atau bagaimana? Oke, dari 8 hal yang saya ceritakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Eja, saya Alma mau bertanya. Iya, silakan. Dari beberapa departemen yang telah kamu sebutkan ini, apakah saat memulai bisnis itu wajib untuk mempunyai semuanya ini? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya, Mak. Ke-8 departemen ini anggapannya sebenarnya terpengaruh subjektif, maksudnya jadi menyesuaikan dari kebutuhan organisasi. Entah itu perusahaan organisasinya skalanya besar atau kecil. Jika perusahaannya skalanya besar, pastinya ke-8 ini harus dimiliki, ya, anggapannya sangat penting, karena satu departemen ini menjaga keberlangsungan bisnis dari organisasi tersebut. Jadi misalkan semakin banyak berarti semakin keamanannya terjaga. Dan kalau kita ngomong untuk memulai sebuah bisnis, berarti kita fokuskan kepada produksi dan anggapannya keberlangsungannya saat itu. Jadi mungkin dari 8 departemen ini bisa diminimalkan. Maksudnya beberapa departemen ini bisa disatukan. Misalkan kayak public relation dan marketing and sales ini bisa dijadikan satu departemen aja. Jadi untuk sementara dia mengatur kedua hal ini. Jadi karena sebagian besar sama tugasnya, tapi kedepannya kalau skalanya sudah besar pasti memerlukan dua departemen yang berbeda. Sama halnya seperti human resource dan finance ini bisa disatukan, dan seperti facilities dan warehouse dan sebagainya. Karena yang warehouse, inventory, manufacturing dan research ini bagian terkhususkan dari bagian facilities. Jadi bagian facilities, misalkan kalau untuk memulai sebuah bisnis bisa satu aja untuk mengatur semua hal ini. Oke, apa sudah terjawab, Alma? Baik, sudah sangat terjawab. Terima kasih, Eja. Iya. Apa ada pertanyaan lainnya dari teman-teman lain? Belum ada, Ja. Belum ada ya? Oke. Oke, jadi sepertinya sampai di situ aja untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya dan penonton yang sudah menonton video kita. Jangan lupa like, subscribe biar dapat update selalu tentang diskusi kita selanjutnya, karena bakalan banyak ilmu yang bisa kita share ke depannya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.